Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, selamat bergabung dalam Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Mari kita rendahkan hati kita cari Tuhan. Percayalah, orang yang mendahulukan Tuhan, Tuhan pasti mendahulukan dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dalam Menara Doa Pagi ini. Setiap umat-Mu yang mengikuti Menara Doa Pagi, dimanapun mereka berada, kapanpun, terberkati oleh Menara Doa Pagi ini. Lewat pujian penyembahan, lewat firman, diberitakan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga yang mendengarkan dikuatkan. Mereka yang sakit, Tuhan, biarlah kuasa kesembuhan mengalir bagi mereka. Mereka yang lemah diberi kekuatan, mereka yang putus asa diberi pengharapan. Mereka yang mengalami kemiskinan diberikan Tuhan hikmat, kekayaan. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang datang kepada Tuhan Yesus. Kami percaya ada kekuatan baru, ada hikmat, ada solusi, ada pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkaulah menjadi kekuatan dan penghiburan kami di setiap saat, ya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dipimpinnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan Kau besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Namanya Raja, Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur hati sedih. Kau yang menjadi kekuatan kami, ya Tuhan. Amin Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dipimpinnya,
besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam. Namanya Raja, Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. sekalipun kami dalam lembah kelam ya Tuhan, Amin Tuhan Yesus. kami percaya Engkau beserta kami. Amin. Kasih Tuhan Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau aku Tuhan. percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. puji ku sembah, Puji, ku sembah Kau Tuhan. kami puji sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita sembah Tuhan. Kami percaya
kasih Tuhan. baik. Kami Terima bersyukur. kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Walaupun Pun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Setiap kami yang mengikuti tayangan ini terberkati dengan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Aku berharap semuanya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudara, tema yang saya berikan pada pagi hari ini adalah komunikasi yang memulihkan relasi. Dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-29, sangat penting ini kita pelajari dalam berkeluarga, pasutri, di dalam hubungan keluarga mertua, bekerja, di dalam hubungan STM, dimanapun kita berada, sangat penting sekali membangun relasi yang baik. Relasi yang baik, salah satu kunci utama adalah komunikasi. Tidak semua orang memahami komunikasi. Kalau komunikasi sehat, keluarga sehat, pernikahan sehat, anak-anak sehat. Tapi kalau komunikasi sakit, anak-anak pun sakit mentalnya. Pernikahan juga sakit dalam hubungan. Hari ini saya mengajak setiap saudara, dalam Efesus 4 ayat 29 katakan adalah, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat ini berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tulis dalam kolom, dari mulut saya tidak ada perkataan kotor. Tulis dalam kolom, dari mulut saya tidak ada keluar kata-kata kotor. Ada banyak kita menjumpai suami membuli istri, istri merendahkan suami, suami bentak istri, istri bentak suami, orang tua kata-kata kotor, merendahkan, menghakimi,
mengintimidasi, apalagi kalau ada kesalahan, ada kekurangan, sering kata-kata yang menyakiti. Harusnya dalam Kolose 4 ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah kata-katamu itu penuh kasih. Tulis dalam kolom, kata-kataku penuh kasih Tuhan. Kolose 4 ayat 6 katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi saudara, kalau di hatimu ada kasih Yesus, pasti kata-katamu mengasihi, membangunkan, memberkati, mendatangkan kasih karunia. Kunci pernikahan yang paling penting adalah komunikasi. Doa sangat penting, doa bersama. Tetapi setelah doa, komunikasi sangat penting sekali. Nah saudara, banyak orang mengira masalah terbesar dalam hubungan adalah cara berkomunikasi. Mereka berpikir konflik terjadi karena kata-kata yang salah, nada suara yang keras, atau cara menyampaikan pendapat. Namun jika kita melihat lebih jauh, lebih dalam, akar masalah sering sekali bukan sekedar masalah komunikasinya, melainkan keamanan dalam relasi, rasa aman, rasa nyaman. Kalau saya tidak nyaman dengan istri, tidak aman, sedikit aja istriku mengkritik saya bisa marah. Karena hatiku lagi tidak aman dengan dia, lagi tidak nyaman. Jadi kunci yang paling utama adalah sebenarnya selain berkomunikasi, itu yang paling penting adalah hati yang aman, hati yang nyaman. Kalau hati saya aman, nyaman dengan istri, andai pun dia suaranya agak kuat atau nadanya agak salah atau kata-katanya salah, susunan kalimatnya tidak pas, kalau hatiku aman, nyaman dengan dia, itu bisa jadi tidak masalah. Tapi alangkah baiknya kalau kata-kata baik, nada baik. Tetapi kalau hati saya tidak aman, tidak nyaman, sedikit aja istriku memprotes, mengkritik apa yang saya lakukan, saya bisa terbangkit emosi negatif saya bisa menyerang balik, saya bisa marah kepada dia. Ketika seseorang tidak merasa aman secara emosional, percakapan sederhana bisa berubah menjadi konflik besar. Ini pernah kami alami, saya alami beberapa tahun yang lalu. Bagaimana hanya masalah kecil, masalah makanan, masalah belanja, masalah piring, masalah sampah, masalah mau pergi liburan kemana. Kadang-kadang bisa orang liburan ke Bali, ke Eropa, ke Parapat. Tetapi kalau tidak baik komunikasi, tidak baik hati mereka, maka bisa liburan itu pecah jadi perang. Pergi ke restoran pecah jadi perang. Bahkan menjelang ke gereja pun saya pernah dengan istri akhirnya bertengkar menjelang pelayanan, menjelang khotbah. Saya hanya mau katakan sama saudara, bangun rasa aman, nyaman di keluargamu. Supaya apa? Supaya enak keterbukaan. Bisa bicara dengan jujur, bisa bicara apa adanya, bisa menyampaikan perasaan dengan enak tanpa takut diintimidasi, tanpa takut dibentak, tanpa dipotong. Cobalah kita belajar mendengarkan perasaan anggota keluarga kita, mendengarkan perasaan istri, mendengarkan perasaan suami, mendengarkan perasaan anak-anak, tanpa dipotong, tanpa dihakimi. Biarkan kita validasi perasaan dia. Kalau dia berkata aku lagi sedih karena papa tidak peduli dengan hari ulang tahunku, nah mungkin kita bilang kecil aja kok masalah hari ulang tahun, masa langsung sedih. Nggak boleh kita merendahkan itu. Kita validasi. Memang itu apa adanya perasaan dia sedih. Ketika dia sakit kita nggak perhatikan. Ketika dia masak kita nggak puji. Kita tidak membantu dia dalam urusan rumah tangga. Dalam hal-hal kecil. Demikian juga perasaan suami bisa mengatakan, ma perasaanku tidak enak ketika nadamu kuat, membentak. Aku tidak baik, perasaanku tidak enak. Istri nggak boleh bilang, alah biasa kok. Suara kuat-kuat biasa, itu normal di mana-mana. Jangan seperti itu. Validasi apa perasaan dia, apa adanya. Dia dengan aman, dengan nyaman, dengan enak, dengan jujur menyampaikan perasaannya. Supaya ada rasa aman, saudaraku.
Saudara, karena itu persoalan utama dalam relasi bukan hanya bagaimana kita berbicara, tetapi bagaimana kondisi hati kita berbicara. Itu yang paling penting. Kondisi hati kita berbicara. Kalau kondisi hatimu lagi tidak aman, tidak nyaman, jangan ngomong. Kalau kondisi hatimu lagi tidak baik-baik saja, jangan sampaikan hal-hal sensitif. Jangan bahas hal-hal yang sangat bisa berpotensi meledak, marah. Kita mulai berpikir dengan matang, apakah lagi nyaman hubungan kami? Lagi amankah situasi? Lagi baikkah hati kami? Nah, kalau lagi baik, lagi aman, nyaman, sampaikanlah dengan nada yang baik, dengan kejujuran, dengan rendah hati, dengan apa adanya. Saudara, penting sekali rasa aman di hati anak-anakmu. Rasa aman dalam hubungan beripar. Rasa aman dalam hubungan dengan mertua. Sejujurnya banyak menantu dengan mertua tidak aman, tidak nyaman. Sehingga menantu memendam isi hatinya, takut mertua meledak, takut ipar-ipar meledak. Sehingga mertua juga tidak aman, sehingga dia memendam isi hatinya, takut menantu marah. Kebanyakan kita seperti itu, ketakutan itu membuat kita memendam, menyimpan, beripar juga, berlai, beredar, banyak memendam perasaan, sehingga mereka tidak mau jujur, sehingga mereka dengan menyimpan, dengan memendam, terbentuklah rasa tidak aman yang lebih parah dan lebih parah. Dan akibatnya ada yang jadi silent, diam-diaman, gak mau cakapan. Untuk apa cakapan? Nanti bertengkar. Untuk apa ngomong dengan suami? Nanti bertengkar. Untuk apa dengan mertua? Untuk apa dengan ipar-ipar, dengan anak-anak? Nanti bertengkar. Ketakutan ini. Makanya saya katakan, anak-anakmu itu jangan bentak ketika dia jujur. Apalagi ketika dia nangis. Anakmu jangan bentak, jangan pukul. Jadi anakmu nanti jadi tidak aman, tidak nyaman. Jadi dia tidak mau menyampaikan isi hatinya, tidak mau menyampaikan perasaannya dengan baik. Saya mengajak sama saudara, apa kata Alkitab tentang komunikasi yang sehat? Yang pertama adalah komunikasi sehat lahir dari hati yang aman. Tulis dalam kolom, dalam kitab Mazmur 62 ayat yang ke-8 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, tulis dalam kolom, saya membangun rasa aman dalam keluargaku. Tulis dalam kolom, saya atau kami membangun hati yang aman dalam keluarga. Hati yang aman, hati yang nyaman dalam keluarga, sehingga rasa aman dan nyaman berkomunikasi. Saudara, Allah ialah tempat perlindungan kita. Di Mazmur 62:8 ini kita diminta Tuhan, curahkan isi hatimu. Sebagaimana Daud melakukan dosa, melakukan kesalahan, bagaimana dia hidup dalam perzinahannya, dan kemudian bagaimana dia mau mengakui kesalahannya, dia menangis dan dia hancur hati. Dia mau datang kepada Tuhan, dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Demikianlah kita. Kita boleh aja salah, kita bukan manusia sempurna. Kita bisa salah berkata-kata, kita salah berbuat, salah mau ngambil keputusan. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri sempurna, tidak ada orang yang sempurna. Sesungguhnya kita orang yang berdosa, sesungguhnya kita ini orang yang banyak salahnya. Tetapi kalau ada kasih Tuhan dalam keluargamu, maka dalam keluargamu ada rasa aman, rasa nyaman berbicara. Ketika anakmu nangis, dia bisa dengan jujur apa adanya perasaannya. Masalah hubungan anak-anakmu di luar sana ada masalah, masalah sekolahnya, masalah perasaannya, emosinya. Dia merasa aman di rumah, sehingga dia betah di rumah dan mau terbuka, dan dia mau nyampaikan isi hatinya apa adanya. Lihat, berapa banyak anak yang mengalami stres. Ingat, anak-anak banyak sakit mental bukan dari luar, dari rumah. Kenapa? Papa mama yang egois, yang sombong, yang tidak mau belajar rendah hati. Sehingga pertengkaran ayah ibu membuat anak-anak trauma. Mereka berpikir, daripada ku sampaikan nanti mereka bertengkar. Semua jadi memendam, semua orang di rumahmu jadi memendam. Betapa sedihnya rumahmu. Tapi kalau rumahmu adalah sorga, di mana bisa menyampaikan dengan isi hati dengan baik, menyampaikan dengan rendah hati,
betapa indahnya, betapa sehatnya mental anak-anakmu. Saudara yang saya kasihi, kenapa kita menyampaikan kepada Tuhan? Karena kepada Tuhan kita aman, kepada Tuhan kita nyaman. Tuhan gak pernah potong-potong kalimat kita, Tuhan gak pernah bentak kita, Tuhan tidak pernah intimidasi kita. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan, Tuhan tidak pernah rendahkan kita. Dia menerima kita adanya. Itu yang disebut dengan kasih agape, kasih yang menerima apa adanya. Sejatuh apa engkau, separah apa keadaanmu, datanglah kepada Tuhan. Bahkan dia mengundang Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Ketika kita datang ke Tuhan, kita jujur, kita bisa menangis, mengungkapkan ketakutan, mengungkapkan kecemasan kita, sehingga kita bebas dari stres, bebas dari depresi. Kenapa kita bisa sampaikan kepada Tuhan? Jawabnya karena kita aman dengan Tuhan, kita nyaman dengan Tuhan. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, dan Dia menyebut kita adalah anak-anaknya. Tanpa takut ditolak, kita berani bercerita apa adanya. Makanya sampaikanlah isi hatimu ke Tuhan. Berdoalah apa adanya, perasaanmu, pikiranmu. Jangan takut kepada Tuhan. Bagaimana sedihnya, bagaimana susah yang kau alami, pergumulan, persoalan yang kau alami, sampaikan ke Tuhan. Kalau sedih, nangis kepada Tuhan. Kalau sesak di hatimu, berteriak kepada Tuhan. Sampaikan kegalauanmu, kecemasanmu, apa yang kau takutkan, sampaikan kepada Tuhan. Ceritakan detail satu persatu. Saudara, relasi yang Tuhan rancang selalu memiliki 3 unsur. Ada kasih setia Tuhan, ada kebenaran, ada keamanan untuk jujur. Dalam Kejadian pasal 3, kita melihat 3 pola komunikasi yang salah. Manusia bersembunyi, manusia takut terbuka, manusia saling menyalahkan. Lihat, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Hal ini terbawa dalam keluarga. Suami salahkan istri, ayah salahkan ibu, ibu salahkan anak-anak, anak-anak saling menyalahkan. Sehingga di rumah itu selalu mencari kambing hitam untuk disalahkan. Mari kita bertobat. Ketika ada masalah dalam rumahmu, sebagai suami, sebagai ayah, saya akan berkata, tanggung jawab berhenti pada saya. Saya tidak akan mau melemparkan masalah apapun, salah istriku, ini salah anakku. Semua masalah dalam rumahku adalah salahku. Semua kesalahan dalam gereja yang saya gembalakan itu juga kesalahan saya. Tanggung jawab ada pada saya. Sifat menyalahkan, sifat melemparkan kesalahan itu sudah terbawa dari Adam ke Hawa, Hawa ke ular. Demikian sekarang manusia tidak mau bertanggung jawab. Mereka menyalahkan. Harusnya kita berkata, tanggung jawab berhenti sampai kepada saya. Tulis dalam kolom, tanggung jawab ada pada saya. Saya tidak mau menyalahkan. Tulis dalam kolom. Penting ini Bapak Ibu tulis. Supaya ini Bapak Ibu sadar. Kalau Bapak Ibu udah berhenti tidak mau menyalahkan, itulah titik pemulihan keluargamu, pemulihan pernikahan, pemulihan hidupmu pribadi. Tapi kalau hidupmu selalu berkata, aku begini karena engkau jahat maka aku jadi jahat, karena engkau menyakiti aku jadi sakit, selalu menyalahkan. Aku berdoa saudara jauh daripada hal itu. Saudara yang saya kasihi, dalam Roma 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ketika seseorang tahu dirinya diterima oleh Kristus, ia tidak perlu lagi melindungi dirinya dengan kemarahan atau pertahanan yang berlebihan. Hati yang aman di dalam Tuhan menghasilkan komunikasi yang aman dalam relasi. Anak-anak kalau dia merasa aman dengan ayahnya, anak-anak akan dekat, relasinya sangat baik, komunikasi akan sangat enak, sangat baik. Kenapa? Karena anak-anaknya aman, karena anak-anaknya nyaman. Coba lihat berapa banyak anak-anak yang mengatakan nyaman dengan ayahnya. Kebanyakan apa? Ayah bentak, ayah marah, ayah menuntut tanpa mendengar dengan baik, tanpa memvalidasi perasaan anak-anak.
Saudara, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang memendam, silent. Lihat berapa banyak manusia sekarang ini modelnya menyimpan, memendam, silent. Silent itu penyakit mental. Silent itu sakit jiwa. Kalau hatimu benar, hatimu bersih, hatimu baik, apapun masalahmu bisa kau sampaikan dengan baik. Tapi kita nggak bisa salahkan anak-anak karena mereka korban daripada keluarga yang hubungannya tidak aman, tidak nyaman. Demikian juga istri jadi orang yang silent, gak ada gunanya ngomong. Karena suami bentak-bentak terus. Atau sebaliknya, istri yang bentak-bentak, suami jadi mendam. Tidak ada hubungan yang baik dalam keluarga. Saya berdoa Bapak Ibu keluargamu dalam kondisi yang terbangun dengan baik. Bangunlah rasa aman, hati yang aman, hati yang nyaman satu sama lain. Sehingga komunikasi kalian membangun relasi yang jauh lebih baik. Komunikasi akan jadi lebih lancar, lebih enak, tertawa sama, makan sama, ada masalah hadapi bersama. Ingat, harusnya keluarga versus masalah. Keluarga bersatu melawan masalah. Pasti masalah itu kalah. Masalah itu pasti bisa dihadapi. Karena keluarga bersatu, itu janji Tuhan. 2-3 orang sepakat meminta apapun juga, Tuhan mengabulkannya. Jadi ketika suami istri berdoa, anak-anak berdoa, mereka sepakat apapun persoalan keluargamu. Kalau sepakat, kalau sehati, Tuhan hadir. Ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan. Dan bisa menang melewati masalah apapun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Biarlah setiap mereka yang ikut dalam mengikuti menara doa pagi, dimanapun kapanpun, terberkati dengan firman Allah. Yang lemah dikuatkan, keluarga yang rusak hubungannya, yang tidak aman, yang tidak nyaman dalam keluarga, Tuhan pulihkan. Dimulai dari pribadi-pribadi, hati mereka dipulihkan, hati mereka terbangun dengan baik, sehingga hubungan nyaman, aman antara ayah ibu, antara anak-anak dengan orang tua, bahkan antara beripar dengan mertua, menantu, semua menjadi hubungan lebih baik. Komunitas gereja, pekerjaan, STM, hamba-Mu berdoa terjadilah pemulihan demi pemulihan, sehingga ada komunikasi yang baik dan relasi yang jauh lebih kuat. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit. Taruhlah tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhmu yang sakit diurapi Tuhan, diangkat Tuhan sakit penyakitmu. Tuhan membuat engkau semakin sembuh, Tuhan membuat engkau semakin sehat, semakin pulih, semakin lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, obat-obat yang kau makan, rumah sakit atau dokter diurapi Tuhan menjadi alat kesehatan bagimu. Dengan iman perkatakan, aku sembuh, aku sehat walaupun masih sakit. Terus menerus perkatakan, aku sembuh, aku sehat. Dengan iman, praktek iman. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang membutuhkan kebangkitan masalah keuangan, ekonomi mereka. Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan turun bagi mereka. Beri mereka hikmat, kreativitas. Beri mereka kemampuan untuk membangun ekonomi mereka. Dan apabila mereka sedang berusaha menjual tanah, menjual rumah untuk kebutuhan ekonomi mereka, pemulihan keuangan mereka, dalam Tuhan Yesus tolonglah mereka. Mereka yang membutuhkan untuk anak-anak mereka dapat pekerjaan, atau lagi ujian kedinasan, atau ujian masuk perguruan tinggi, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menolong mereka, sertai mereka. Mereka yang ingin mendapatkan jodoh, mendapatkan keturunan, hamba-Mu berdoa, Tuhanlah jawaban. Apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom yang mereka buat, di dalam kolom-kolom yang ada di YouTube ini ya Tuhan, Tuhanlah memberkati, Tuhanlah yang diandalkan, Tuhanlah yang menjawab, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai engkau menjalani hidup yang sulit. Tuhan membukakan berkat bagimu. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, apabila Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, dengan mengikuti menara doa ini, saudara bisa share kepada banyak orang di grup-grup WA, di keluarga, khususnya bagi mereka yang lagi bermasalah keluarganya. Dengan Bapak Ibu ikut membagi, maka Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Kalau saudara aktif membagi itu sudah terlibat dalam pemberitaan firman Allah. Apabila saudara ingin diberkati dengan renungan harian, sebisa mungkin saya membaginya, kadang juga tidak. Saudara bisa hubungi saya di 0811 63 73 47. Dan kalau mau konseling, tolong dicek dulu, jangan di call, karena waktu saya yang sangat padat. Sebisa mungkin saya akan membantu di dalam doa, dalam konseling di 0811 63 73 47. Apabila Bapak Ibu terberkati dan rindu mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan, silakan menabur kebaikan di nomor rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Shalom, selamat pagi.